الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga siang hari ini di tanggal 10 Dzulhijjah kita bisa hadir kembali melaksanakan kewajiban kita mendirikan sholat Jumat. Harapan kita tentunya semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah dan kita semua mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran ada dua nabi yang Allah jadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan bagi kita. Pertama Nabi Allah Ibrahim, kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar banyak bagaimana keteladanan yang diberikan, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketaatan beliau, kepatuhan beliau, pengabdian beliau sudah tidak diragukan lagi. Bahkan ketika ditanya, bi ay syai'in ittakhadhakallahu khalila, wahai Ibrahim, sebab apa Allah menjadikanmu sebagai khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan julukan, mendapatkan gelar khalilullah, orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Salah satu sebabnya adalah, kata Nabi Ibrahim, ikhtartu amrullahi ta'ala ala amri ghairi. Saya lebih mementingkan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Saya lebih memprioritaskan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Kita belajar dari Nabi Allah Ibrahim, bagaimana beliau lebih mengutamakan perintah Allah di atas yang lainnya. Kalau ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Kita ambil keteladanan yang beliau contohkan, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah di atas yang lainnya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi Allah Ibrahim dalam Al-Quran kita kenal, ya, ada doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah. Pertama, Rabbi habli minas sholihin. Beliau berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak keturunan yang soleh, keturunan yang soleh. Nabi Allah Ibrahim mengajarkan kepada kita, beliau selipkan
keturunan yang soleh. Beliau meminta kepada Allah, kalau diberikan keturunan, kalau diberikan anak, jadikanlah anak yang termasuk anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Sudahkah kita meminta hal yang sama kepada Allah? Barangkali kita melupakan doa itu. Barangkali kita lebih banyak meminta kepada Allah masalah rizki, rizki yang halal, rizki yang banyak. Barangkali kita lebih banyak meminta kepada Allah disehatkan badan. Barangkali kita lebih banyak meminta kepada Allah diberikan kemudahan. Kadang kita lupa memohon kepadanya agar kita juga diberikan keturunan-keturunan yang soleh. Bagaimana Allah mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim? Lama Nabiullah Ibrahim tidak mendapatkan keturunan, tanpa sedikit suuzon kepada Allah, tetap berusaha, berikhtiar, husnuzon, berprasangka baik kepada Allah, menerima takdir Allah, sampai akhirnya Allah berikan keturunan yang soleh. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, putra yang tampan, anak yang cerdas, yang dididik oleh orang tuanya, doa ayahnya yang sangat kuat, pendidikan yang diberikan oleh ibunya kepada Ismail. Siti Hajar mendidik Nabi Ismail dengan didikan agama. Ya, inilah yang harus kita teladani. Kalau kita menginginkan putra putri kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh, maka seorang ayah hendaknya menjadi teladan bagi anaknya. Jangan sampai, jangan berharap anak kita bisa menjadi anak yang soleh ketika kita sendiri tidak mau menjadi panutan atau ayah yang soleh dalam keluarganya. Jangan sampai kita berharap anak kita rajin membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, sementara kita sendiri tidak pernah memberikan contoh kita untuk membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Kalau kita menginginkan anak yang soleh, maka jadikan kita sebagai panutan mereka, jadilah orang tua yang soleh. Kalau kita menginginkan putra putri kita gemar membaca Al-Quran, maka jadilah orang tua yang senang membaca Al-Quran. Ketika mereka melihat orang tuanya rajin sholat, ibadah, baca Quran, insya Allah ini akan berpengaruh kepada mereka. Didikan ibu, seorang ibu kepada anaknya, Siti Hajar mendidik Nabi Ismail, kemudian doa yang senantiasa dipanjatkan oleh seorang ayah bernama Nabi Ibrahim untuk anaknya, Rabbi habli minas solihin, Allah kabulkan, Allah berikan keturunan yang soleh, sehingga datang perintah untuk disembelih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika usia Nabi Ismail sudah mencapai, hampir mencapai usia balik, dalam tafsir disebutkan antara 10 sampai dengan 13 tahun, datang perintah Allah. Ibrahim alaihissalam bermimpi, lewat mimpinya beliau diperintahkan untuk menyembelih. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka, wahai anakku tersayang, sesungguhnya aku bermimpi, dalam mimpiku aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Apa jawaban anak yang soleh? Ya abatib al-matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anak yang soleh ini menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah ini.
insya Allah kau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, anak yang soleh ketika ada perintah disembelih dia tegar, dia taat, dia tidak takut, bahkan dia siap untuk melaksanakan perintah Allah. Seorang ayah yang lama mendapatkan keturunan, ketika Allah berikan amanah, Allah berikan keturunan, senang dia, datang perintah dari Allah untuk menyembelih putra kesayangannya. Berat memang, secara manusiawi kita sepertinya tidak sanggup melaksanakan perintah ini. Tapi Nabi Allah Ibrahim di awal tadi yang menyebabkan beliau diberikan gelar Khalilullah, orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Ikhtartu amrallahi ala amri ghairi, beliau lebih mementingkan, memprioritaskan, mengutamakan perintah Allah di atas perintah yang lainnya. Penyembelihan ini berat, menyembelih putra kesayangannya yang berat, tetapi bagaimanapun ini merupakan perintah Allah. Nabi Allah Ibrahim dan Ismail saat anak yang taat, anak yang soleh, siap untuk disembelih. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, seandainya Nabi Ismail tidak termasuk anak yang soleh, sepertinya Nabi Ismail akan menolak untuk disembelih. Seandainya Nabi Ismail tidak termasuk putra yang taat, bakti kepada orang tua, taat pada Allah, seandainya tidak termasuk seperti itu, niscaya Nabi Ismail enggan untuk disembelih. Tapi inilah anak yang soleh. Jangankan harta, nyawa pun kalau Allah yang perintahkan, siap untuk dikorbankan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, begitulah besarnya manfaat ketika kita memiliki putra-putri yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Senang kita, menjadi aset dan investasi buat kita. Bangga orang tua kalau memiliki anak-anak yang soleh. Maka didiklah anak kita, ajari mereka Al-Quran, kenali mereka dengan nabinya, agar mampu meneladani akhlak-akhlak mulianya. Jangan sampai anak dibebaskan dengan HP-nya, dengan gadgetnya, tanpa kita lihat apa yang ada dalam HP-nya. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai lupa tanyakan pada mereka, nak, sudah sholatkah kau? Sudah baca Qurankah kau? Terkadang kita lebih memperhatikan, nak, sudah makankah? Sudah makan belum? Jarang kita tanyakan, sudah sholat belum? Sudah baca Quran belum? Tanamkan nilai-nilai agama sejak dini, ketika putra-putri kita sudah terbiasa membaca Quran, mendirikan sholat, sampai dewasa nanti, dimanapun mereka berada, kuliah dimanapun, apapun profesinya, karena dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai agama, insya Allah orang tua akan tenang. Rabbi habli minas sholihin. Kemudian yang kedua, doa Nabiullah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang menjaga sholat. Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah agar dijadikan termasuk Nabiullah Ibrahimnya dan keturunan-keturunannya termasuk orang-orang yang menjaga sholat. Sudahkah kita tanamkan itu pada putra-putri kita? Jaga sholatmu, nak. Wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah. Wastabir, ada tambahan huruf di sana. Kalau bersabar, sobaro, bersabar saja itu biasa. Sobaro artinya sabar. Tapi Al-Quran menggunakan kalimat wastabir, ada tambahan. Apa artinya? Ekstra sabar, ekstra sabar, lebih sabar lagi. Sabar menyuruh anak-anak kita untuk mendirikan sholat. Siapa yang membangunkan mereka untuk sholat subuh?
Apakah kita hanya mengucapkan nak bangun, kemudian mereka bangun? Tidak. Perlahan kita bangunkan, sabar kita. Siapa yang menyuruh mereka pulang ketika waktu zuhur sedang asik bermain? Apakah mereka sadar dengan sendirinya? Tidak. Orang tua memanggil, mencari, wahai anakku, ayo kita sholat zuhur terlebih dahulu. Siapa yang mengingatkan mereka? Orang tuanya. Wastabir alaiha, dan ekstra sabar dalam mendirikan sholat. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika sholat ini sudah tertanam dalam hati anak-anak kita, mau jadi apapun mereka, insya Allah tidak akan pernah meninggalkan. Kunci kesuksesan dunia ketika kau jaga sholatmu. Jaga sholatmu, niscaya Allah menjagamu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah sedikit keteladanan yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim. Jangan lupa doakan anak-anak kita, jangan lupa didik anak-anak kita, sehingga mereka berhasil menjadi generasi terbaik, menjadi generasi sholihin. Amin ya rabbal alamin.